Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelu Natasha. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Unit 1, NIM 2021-27027. Langsung saja saya memasuki materi pembahasan saya. Yang pertama, ilmu kalam. Secara Hanafiyah, kalam artinya perkataan atau percakapan. Sedangkan secara terminologi, bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya Allah, dan sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran kerasulan dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya Rasul, sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya Rasul, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Menurut Husain Tripoli, bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin, dan tidak ada keraguan-keraguan terhadap argumen tersebut. Kan menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung argumen-argumen rasional untuk membela akidah-akidah imannya, dan mengandung penolakan terhadap golongan bid'ah atau perbuatan-perbuatan baru tanpa contoh yang di dalam akidah menyimpang dari mazhab salah dan ahli sunnah. Menurut Habsyi al-Siddiqi, ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil nakli ataupun akli, ataupun dalil wijani atau perasaan halus. Ilmu kalam ini sendiri dikenal sebagai ilmu keislaman. Itu ilmu kalam berfokus pada aspek ketuhanan atau bentuk-bentuk, karena itu disebut dengan teologi dialektika atau rasional. Sedangkan secara harfiah, kata kalam adalah pembicaraan, tetapi bukan arti dari pembicaraan sehari-hari, melainkan pembicaraan yang menalar dan logika atau menggunakan akal. Kajian Islam terbagi kepada berbagai bidang ilmu, antara lain adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu fikih. Ilmu kalam membahas tentang Tuhan, Rasul-Rasul, wahyu, akhirat, dan iman. Aliran-aliran dalam ilmu kalam disebut dalam bahasa Arab al-firaq al-islamiyah. Adapun ilmu ini dinamakan dengan ilmu kalam, disebabkan yang persoalan yang terpenting yang menjadi pembicaraan pada abad-abad permulaan Hijriah ialah apakah kalam Allah atau Al-Quran itu qadim atau hadis. Karena itu, keseluruhan ilmu kalam itu dinamai dengan salah satu bagian yang terpenting. Yang kedua, yang B, dasar ilmu kalam adalah dari dalil fikiran yang mempengaruhi fikiran ini tampak jelas dalam pembicaraan para mutakalimin. Mereka jarang menggunakan dalil-dalil nakli Al-Quran dan hadis, kecuali sudah menetapkan benarnya pokok persoalan terlebih dahulu berdasarkan dalil-dalil fikiran. Sebelumnya, akidah-akidah Islam itu berkisar di seputar hudud, kemakhlukan, terciptaan, dan temporalitas atau kidam, keabadian. Firman Allah atau kalam Allah, disiplin ini membahas akidah utama Islam, terdapat di sebutan ilmu kalam. Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini dinamakan ilmu tauhid karena membicarakan tentang keesaan Allah. Yang terpenting dalam pembahasan ilmu ini adalah mengenai keesaan Allah. Menurut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa tauhid Allah adalah ilmu esa dalam zatnya. Esa di sini adalah dalam bentuk sifatnya, baik maupun perbuatannya Allah. Yang kedua, ilmu usuluddin. Usuluddin ini dinamakan ilmu usuluddin sebab membahas tentang prinsip-prinsip agama Islam. Ilmu usuluddin ini adalah ilmu yang membahas padanya tentang prinsip-prinsip kepercayaan agama dengan dalil-dalil takli atau Al-Quran dan hadis, dan dalil-dalil fikiran. Yang ketiga yaitu ilmu akidah atau ilmu aqaid. Ilmu ini dinamakan ilmu akidah atau aqaid sebagai pembicaraan tentang kepercayaan Islam. Syekh Tahir Az-Zalazi menerangkan bahwa akidah Islam itu adalah hal-hal yang diyakinkan oleh orang-orang Islam. Ilmu kalam adalah salah satu dari 4 disiplin keilmuan yang telah tumbuh dan menjadi bagian dari tradisi kajian tentang agama Islam. 3 lainnya itu adalah disiplin-disiplin keilmuan fikih, tasawuf, dan falsafah. Jika ilmu fikih membidangi segi-segi formal kepribadian dan hukum, sehingga tekanan orientasinya sangat erotistik mengenai hal-hal lahiriah, dan ilmu tasawuf membidangi segi-segi penghayatan dan pengamalan. Kemudian ilmu falsafah membidangi hal-hal yang bersifat perenungan spekulatif tentang hidup dan lingkupnya seluas-luasnya. Maka ilmu kalam mengarahkan pembahasan kepada segi-segi mengenai Tuhan dan berbagai definisinya. Sejarah munculnya ilmu kalam berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Timbullah persoalan-persoalan di kalangan umat Islam tentang siapakah pengganti Nabi Muhammad atau siapakah khalifah selanjutnya. Kemudian persoalan itu dapat diatasi setelah diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah.
Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam tampak tegar dan mengalami ekspansi seperti Kejazirahan Arabian, Palestina, Syria sebagai wilayah Persia dan Romawi serta Mesir. Setelah kekhalifahan Umar bin Khattab berakhir, maka Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman termasuk dalam golongan Quraisy yang kaya. Kaum keluarganya terdiri dari orang-orang aristokrat Mekah. Karena pengalaman dagangnya, mereka mempunyai pengetahuan administrasi. Pengetahuan mereka ini sangat bermanfaat dalam kepemimpinan administrasi di daerah-daerah di luar semenanjung Arabia yang pertama masuk ke bawah kekuasaan Islam. Namun pada masa kekhalifahan Utsman cenderung kepada nepotisme. Terjadilah ketidakstabilan di kalangan umat Islam dan banyak yang menentang, yang tidak setuju kepada kekhalifahan Utsman. Puncak tewas terbunuh oleh pemberontakan dari Kufah, Basron dan Mesir. Setelah Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib lah sebagai calon terkuat terpilih sebagai khalifah yang keempat. Tapi ia segera mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah seperti Talha, Zubair dan Aisyah. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Jamal. Tentang kedua datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga ingin menjadi khalifah dan menuntut kepada Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Utsman. Dari peristiwa tersebut muncullah teologi asal muasal sejarah munculnya kalam. Akan dapat memahami persoalan-persoalan ilmu kalam sebaik baiknya kalau kita tidak mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejadian politis dan historis yang menyertai pertumbuhannya. Faktor-faktor penyebab itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Al-Quran sendiri di samping ajakannya kepada tauhid dan percaya kenabian, dan hal ini berhubungan dengan itu, menyinggung pula golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kepercayaan yang tidak benar. Kemudian kedua, adanya nas-nas yang kelihatannya saling bertentangan, sehingga datang orang-orang yang menyimpulkan ayat tersebut dan menfilsafatinya. Contohnya ayat-ayat yang menunjukkan adanya paksaan. Surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor penyebabnya. Banyak di antara pemeluk-pemeluk Islam mula-mula beragama Yahudi, Masehi, dan lain-lain. Bahkan di antara mereka ada yang pernah menjadi ulama. Setelah mereka tenang dari tekanan kaum muslimin, mulailah mereka mengkaji lagi akidah-akidah agama mereka dan mengembangkannya ke dalam Islam. Kemudian yang kedua, golongan Islam yang dahulu, terutama golongan Mu'tazilah, memusatkan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah alasan mereka yang memasuki Islam dengan cara mengetahui dan dengan sebaik-baiknya akidah-akidah mereka. Dan yang ketiga, kejadian kelanjutan dari sebab tersebut. Mutakalimin hendaknya membagi lawan-lawannya dan menggunakan filsafat, maka mereka terpaksa mempelajari logika dan filsafat. Kemudian yang C, hubungan ilmu kalam dan ilmu keislaman lainnya. Berbeda dengan ilmu fikih yang membahas masalah syariat ataupun aturan Allah dalam masalah hubungan manusia dengan manusia. Objek kajian ilmu kalam sedikit lebih rumit untuk menimbulkan perdebatan panjang di antara aliran teologi Islam yang ada. Namun perdebatan panjang tersebut dapat dipahami bahwa haruslah dalam kerangka atau paradigma Islam yang sesuai dengan toleransi. Esensi Tuhan itu sendiri dan segenap sifat-sifatnya. Yang pertama itu sifat Tuhan. Apakah memang ada sifat Tuhan atau tidaknya? Yang pertama, kudrat dan iradah Tuhan. Persoalan ini menimbulkan adilan-adilan Qadariyah dan Jubariyah. Yang ketiga, persoalan kemauan bebas manusia. Yang keempat, masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak ada, apakah Al-Quran azali atau baharu. Dan yang kedua, Qismu Nububiyah, hubungan yang memperlihatkan antara Katolik dengan makhluk, yaitu utusan Tuhan, wahyu yang disampaikan oleh Tuhan, para rasul itu sendiri menerima perintah dari Tuhan. Yang ketiga, persoalan yang berkenaan dengan kehidupan, kesudahan mati nantinya. Itu disebut biasanya dengan Qismul Asamsiyat. Hubungan ilmu kalam dan ilmu lainnya. Pertama, hubungan ilmu kalam dengan ilmu filsafat Islam. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa ilmu kalam dan ilmu filsafat ini memiliki hubungan karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan, sedangkan filsafat Islam adalah ilmu pembuktian intelektual. Yang kedua, hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Ilmu kalam adalah ilmu disiplin ilmu keislaman yang banyak mendepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Persoalan kalam ini biasanya mengarahkan kepada pembicaraan yang mendalam dengan dasar-dasar argumentasi baik rasional maupun nakliyah. Misalnya yang membicarakan penghayatan sampai pada penanaman kejiwaan itu sendiri manusia adalah ilmu tasawuf. Jadi sangat bersangkutan antara ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Kemudian hubungan ilmu kalam dengan ilmu syariah dalam Islam. Ilmu kalam itu dasar di atas dibangun syariah. Dalam Islam tanpa kalam berbagaimana syariah tidak bisa subur, dan perkembangan kalam tidak di bawah lindungan akidah. Maka syariah tanpa ilmu kalam
Tak ada ubahnya bagi bangunan yang tergantung di awang-awang, tidak mempunyai sandaran kekuatan moral yang memberikan ilham supaya syariat dihormati, dipatuhi dan dijalankan semestinya tanpa memerlukan bantuan kekuatan manapun selain dari perintah jiwa sendiri. Hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran. Al-Quran banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Di antaranya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 3 dan 4. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu di dunia ini yang tampak sejajar dengannya. Dari ayat tersebut kita bisa berkaitannya dengan zat, hal-hal lain yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Hanya saja penjelasan rincinya tidak ditemukan, oleh sebab itu para ahli berbeda pendapat dalam menginterpretasi rinciannya. Hubungan ilmu kalam dan ilmu tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan yang mendasarkan pada argumen logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumen nakli atau teks. Tauhid ialah kepercayaan kepada Tuhan, mengesahkan Tuhan, tidak ada sekutu baginya, mengesahkan Allah dan sesuatu yang menjadi kekhususannya. Jadi ilmu kalam dan ilmu tauhid ini sama-sama membahas tentang ketuhanan. Ilmu akidah di sini adalah membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi sama saja hubungan ilmu kalam dengan ilmu akidah ini sama-sama dengan berdasarkan kepada ketuhanan. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya yang telah kalian luangkan untuk menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena tidak ada kesempurnaan melainkan kesempurnaan Allah. Jadi terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like dan di komen. Terima kasih.